Salam saudaraku, kita jumpa lagi dalam ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam sorga dalam nama Yesus kami bersyukur ya Bapa untuk diberikan waktu yang indah ini untuk bersama dengan Kau. Bahkan untuk mendapatkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa untuk kami semuanya biarkan diubahkan, dijamah lebih lagi lewat firman-Mu. Roh Kudus bekerja melalui hamba-Mu dan berkuasa atas hamba-Mu sehingga apapun yang dikatakan hamba-Mu itu yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Dan berkuasalah Tuhan, berfirmanlah atas ibadah Sabtu kami dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami agar setiap kami mendapatkan lawatan-Mu dan kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi saudaraku shalom. Saya percaya saudaraku dalam perjumpaan kita bukan semata-mata saudaraku kita hanya berjumpa begitu saja, tetapi ada maksud yang Tuhan kehendaki untuk kita semua. Dan saya percaya kalau saudaraku juga mau menerima, saudaraku juga mau percaya. Nggak ada yang mustahil kalau Tuhan bisa menyatakan segala sesuatu. Tuhan sanggup mengubah dalam segala keadaan. Saudaraku, Tuhan sanggup memulihkan kita dalam bentuk apapun juga. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan itu sudah bekerja saudaraku ya. Tuhan sudah mau menyatakan segala sesuatu untuk orang-orang percaya ya. Dan siapa yang hari ini benar-benar mencari Tuhan. Kenapa saudaraku? Hari ini yang saya mau sampaikan tujuan mencari Tuhan. Saudaraku, setiap kita pasti ada yang berbagai macam cara untuk mencari Tuhan. Tetapi saudaraku, benar gak tujuan saudaraku tuh benar gitu? Bahwa tujuan mencari Tuhan untuk apa? Untuk apa saudaraku mencari Tuhan? Untuk apa saudaraku bekerja keras, melayani, bahkan juga mungkin mau banyak hal yang saudaraku lakukan untuk Tuhan, tetapi saudaraku sebenarnya nggak punya tujuan. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang memang mencari Tuhan, ya udah rutinitas. Mungkin ibadah rutinitas. Jadi maksud saya gini saudaraku, tidak punya tujuan. Nah, tapi hari ini yang saya mau sampaikan saudaraku bahwa tujuan mencari Tuhan. Siapa yang punya tujuan mencari Tuhan? Ya, saudaraku, kita lihat dari Injil Matius saudaraku ya di sini. Dari Matius saudaraku kita lihat dari ayat 13 saudaraku dari sampai 21 ya saudaraku di sini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudaraku, kita perhatikan di sini. Saya bacakan saudaraku. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Saudaraku, di sini ayat yang pertama dulu saudaraku, ayat 13. Saudaraku, di sini Yesus mengasingkan diri, tetapi di sini yang mengikuti dia dengan mengambil jalan darat ya dari kota-kota mereka. Berarti dari berbagai macam asal saudaraku ya, dari berbagai macam tempat saudaraku untuk mengikut Yesus, untuk mencari Yesus saudaraku ya. Dan saudaraku perhatikan, karena di ayat ini saudaraku kalau dikatakan mendengar ada Yesus di sana lalu orang itu mengikuti. Ya, saya merenungkan saudaraku ya bahwa untuk apa kita mengikuti, untuk apa kita mencari. Untuk itu saudaraku kalau saya sampaikan tujuan mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan Yesus terutama tentunya ya saudaraku ya. Tujuan kita mencari Yesus untuk apa? Karena banyak orang memang pergi, memang mengikut, tetapi tujuan utamanya itu tidak diprioritaskan. Ya, ada orang punya tujuan, oh kenapa saya harus mencari Tuhan Yesus? Kenapa saya harus bertemu dengan Tuhan Yesus? Kenapa saya harus mengikuti Tuhan Yesus? Tentu ada sesuatu yang pengen kita capai. Ada yang kita mau dapatkan saudaraku, sehingga ya orang itu sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengikut, sungguh-sungguh mengambil keputusan mau lewat apapun, dengan jalan darat, jalan laut, atau lewat mungkin sekarang lewat seperti saat ini lewat media saja saudaraku, tetapi mencarinya itu karena percaya, mencarinya karena punya tujuan, walaupun mungkin hanya lewat TV, lewat YouTube, lewat apapun, tetapi ada tujuan bahwa saya pengen ketemu Tuhan, saya pengen mencari Tuhan, saya pengen ikut Tuhan. Tujuannya untuk apa? Iya, saya punya pergumulan, mungkin saya punya penyakit, atau saya punya apapun itu, sehingga serius saudaraku sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan dengan cara apapun itu saudaraku, dimanapun itu, mungkin tidak di dalam gereja, di luar gereja, tetapi memang ada tujuan. Mungkin juga di dalam rumah saudaraku, di dalam kamar berdoa dengan berbagai macam cara untuk ketemu, untuk menemukan Tuhan.
Kenapa? Karena tujuannya untuk apa saudaraku? Ya saya pengen sembuh, saya pengen pulih, saya pengen seperti apapun itu tujuan saudaraku, ya bahwa, oh saya pengen begini. Tetapi saudaraku, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Tentu kalau kita mengikut Tuhan Yesus pengen tahu apa perintahnya, apa ajarannya, itu yang kita ikuti. Jadi bukan semata-mata kita cuman mengikuti saja saudaraku ya. Kadang-kadang ya ikut aja, nggak mau tahu ajarannya atau bahkan nggak mau ada ajarannya. Kalau perlu langsung terima mukjizatnya. Saudaraku, nggak mau ada konsekuensi, nggak mau ada peraturan, nggak mau ada yang berat-berat. Maunya langsung sembuh, maunya langsung dapat, maunya langsung ya dimanapun itu. Saudaraku, bisa saja itu terjadi. Buat orang percaya tapi ya. Buat orang yang sudah sungguh-sungguh saudaraku, bisa terjadi di mana-mana. Bisa terjadi kapanpun. Tetapi apakah kita sudah punya yang sebenar-benarnya, tujuan yang sebenarnya itu bahwa saya mengikut, saya apa namanya saudaraku, mencari, percaya, memang saudaraku sudah punya harapan, sudah punya tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Ya mungkin ada orang, maunya mungkin dapat. Ya saudaraku, jujur aja, kita ikut Tuhan pasti ada tujuan. Tujuan utama untuk selamat. Tujuan kedua, ya berikutnya ada banyak. Itu saudaraku kita perlu akui. Jadi kita memang benar butuh Tuhan, itu maksudnya. Kita butuh Tuhan. Jadi tujuan cari Tuhan untuk apa? Tuhan sudah tahu belum dengan kita datang? Kalau tujuan kita udah benar-benar, kepada Tuhan, saudaraku, lalu saudaraku juga mencarinya dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, saudaraku ya. Saya percaya saudaraku ya, saudaraku akan mendapatkan walaupun kadang nggak mikir. Oh kadang-kadang, oh ya saya nggak butuh, saya nggak ini, nggak begitu. Tapi jujur saudaraku ya, Tuhan udah tahu bahwa kita mencari Tuhan itu butuh. Ya walaupun kita nggak ngomong. Bahkan dikatakan apa yang nggak pernah kita pikirkan itu yang sediakan. Kenapa? Karena sebenarnya itu, karena begitu seriusnya, karena begitu sungguh-sungguhnya sehingga dia nggak memikirkan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia hanya mencari Tuhan. Aku butuh Tuhan, aku butuh zaman Tuhan. Sehingga saudaraku kita nggak mikir apa yang mau diselesaikan Tuhan hari ini. Mungkin mau sembuh, mungkin mau dapat apa kita nggak tahu. Tetapi saudaraku, ya di sini saudaraku bukan berarti semata-mata gampang. Kenapa? Karena di sini berarti perjalanan itu dari berbagai, tempat menuju ke tempat di mana Tuhan Yesus mengasingkan diri. Nah, sekarang saudaraku kita nggak lihat Yesus ada di mana. Kita nggak lihat saudaraku, tetapi kalau saudaraku ya mencari Tuhan, saudaraku sudah pasti ada mukjizatnya saudaraku. Kalau saudaraku, ketemu Tuhan udah pasti ada jamahannya, udah pasti saudaraku ya. Nah cuman kadang-kadang bukan mencari Tuhan, mencari orang. Ya ini saudaraku ya, orangnya yang dicari, sosoknya yang dicari. Bukan Tuhannya, ya seringnya mencari tempatnya yang bagus atau mencari orangnya yang cakap, orangnya yang sempurna, sehingga tujuan itu nggak ke Tuhan. Padahal di sini saudaraku, yang saudaraku harus perhatikan, tujuan kita mencari Tuhan. Sehingga ini kan, contoh saudaraku orang yang bisa menemukan Tuhan dan mendapatkan apa yang ada pada Tuhan itu untuk kita. Nah ini jujur, kalau ada orang mungkin, "Oh saya nggak butuh itu semua. Saya saya nggak percaya manusia nggak butuh Tuhan. Saya nggak percaya manusia nggak butuh mukjizat. Nggak percaya kalau ada orang mungkin nggak butuh pertolongan Tuhan, itu saya nggak percaya saudaraku." Maka itu kalau saudaraku datang mencari Tuhan, ya tujuan saudaraku, ya jujur aja apa yang saudaraku butuhkan. Tetapi bukan berarti fokus kepada masalahnya, fokus kepada Tuhannya. Jangan saudaraku fokus kepada pendetanya, fokus kepada gerejanya, ya sosoknya saudaraku. Kalau kita cari Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun juga, namanya orang cari Tuhan. Asal ada alatnya, ada jalannya. Asal ada alatnya, ada mukjizatnya. Nah itu asal ada hamba Tuhannya. Nah kadang-kadang hamba Tuhan itu kan nggak selalu ada. Hamba Tuhan itu nggak selalu sempurna. Hamba Tuhan yang kita tuju kadang-kadang nggak ada. Hamba Tuhan yang kita fokus, oh nggak ada. Jadi adanya ya siapa yang ada. Tetapi Tuhannya selalu ada. Maka itu kalau saudaraku tujuan kita mencari Tuhan itu sudah benar. Sehingga kita tidak melihat sosok, bentuk, tempat. Ya pokoknya aku mencari Tuhan. Tujuan saudaraku sudah benar. Ya lalu apa yang berikutnya setelah kita, mau ketemu Tuhan? Ya ada yang, Tuhan ajarkan, ada yang Tuhan perintahkan. Di situ saudaraku harus kita mengikuti, namanya mencari. Ada tujuan, sama aja kalau saudaraku pergi ke satu,
orang pintar mungkin saudaraku disuruh apa aja juga mau lakukan, ya kan begitu. Tetapi seringkali kalau sama Tuhan nggak begitu, apa yang disuruh lakukan nggak lakukan. Karena apa? Sosoknya nggak kelihatan, bentuknya nggak kelihatan, sehingga peraturan apapun ya nggak mau lakukan, yang penting mukjizatnya harus terjadi. Ya, berkatnya harus ada, tapi peraturannya, keberatan-keberatannya, oh nggak mau. Tetapi coba saudaraku, begitu melihat orang, bahkan kita lihat ajaran aneh-aneh saudaraku, orang bisa ngikutin. Peraturan sulit-sulit diikutin, ya. Bahkan apapun itu asal disuruh, ya kan. Bahkan ada gambar ada yang saudaraku lihat Naaman bagaimana, ya. Naaman disuruh yang gampang, dia cari yang susah-susah. Nah itu saudaraku ya, makanya kalau ke saudaraku kita lihat, ya mungkin pernah baca ya saudaraku ya, hanya disuruh mandi 7 kali, ya kok terlalu gampang, mungkin atau bahkan kok nggak berat ya harusnya gimana-gimana. Saudaraku sebenarnya ikut Tuhan itu, kalau kita mengerti tujuan Tuhan itu, saudaraku tidak memberatkan kita. Cuman manusianya sering justru apa yang diberatkan oleh manusia, seringnya itu dilakukan, tapi apa yang disuruhnya Tuhan nggak dilakukan. Sehingga apa yang saudaraku katakan tujuannya mencari Tuhan tadi untuk mendapatkan sesuatu nggak dapat. Kenapa saudaraku? Tujuan saudaraku sebenarnya nggak ke Tuhan. Kenapa? Karena banyak ini kalau saya mau bukakan, ceritakan, saudaraku banyak orang katanya mencari Tuhan, mengikuti Tuhan, coba begitu ambil keputusan sendiri. Begitu ya segala sesuatunya, oh nggak perlu tanya Tuhan, nggak perlu berdoa, nggak perlu. Kenapa? Karena ya solusinya manusia lagi. Sudah cari Tuhan, tapi solusi tanyanya ke orangnya. Bukan tanya ke Tuhan. Kita cari Tuhan itu kan tujuannya nanya sama Tuhan. Kenapa kita cari Tuhan? Kita mau jawaban dari Tuhan. Tetapi berapa banyak yang mau seperti itu? Karena berdoanya ke Tuhan. Tapi pas keputusan nanyanya sama orang. Ya kan? Begitu kan? Pas lagi kesulitan. Oh minta tolongnya sama orang. Ya kan? Oh begitu nggak punya ini, nggak punya itu. Bukan fokusnya ke Tuhan. Langsung lihat orang, cari orang, mungkin ada yang bisa menolong, mungkin ada yang bisa menjawab, mungkin ada yang kasih solusi. Jadi solusinya itu bukan yang dari Tuhan. Gimana orang datang sama Tuhan sampai sembuh? Sembuh benar saudaraku ya. Sampai pulih-pulih benar. Kenapa? Karena memang ya kalau istilahnya fokusnya ke firman, fokusnya ke Tuhan, ya itu benar saudaraku. Itu nggak salah gitu ya. Cuman kembali lagi, begitu kembali ya keluar dari gereja, langsung mencari solusi lewat manusia. Langsung tanya kepada manusia yang mungkin lebih tahu, yang mungkin lebih pintar, yang mungkin lebih berpengalaman, lebih berpengetahuan. Nah, itu sepertinya lebih pasti. Ya, padahal kalau di sini ya kita belajar kenapa orang-orang ini kok bisa menerima seperti ini. Ya fokusnya memang hanya mencari Tuhan, kalau udah dijawab ya udah. Gitu kan, sudah dijawab ya sudah, nggak ada yang mencari jalan lain. Nah saudaraku ini kebanyakan, udah dijawab pun di gereja, dia cari lagi orang. Sudah dijawab pun, masalahnya nanya lagi sama orang. Akhirnya bukan melakukan perintah, tapi apa yang dikatakan orang, itu yang dilakukan. Dan saudaraku, berarti tujuan saudaraku masih salah. Kenapa? Karena cari Tuhannya cuman buat sambilan. Cari Tuhannya cuman buat, ya enggak menjadi solusi, enggak menjadi jawaban. Cari Tuhannya enggak, tujuannya yang sebenarnya enggak mencari Tuhan, tapi cari mukjizatnya saja. Mau cari kesembuhannya saja, mau cari berkatnya saja. Tetapi Tuhan yang enggak tahu, siapa Tuhan yang enggak tahu, enggak kenal Tuhannya. Kenapa? Buktinya apa? Di gereja percaya, keluar gereja cari orang. Ya kan? Cari orang. Nah itu saudaraku berarti belum percaya, belum tertuju kepada Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit, saudaraku. Ini nggak diminta loh saudaraku. Tuhan sudah tergerak. Jadi ternyata begitu kita mengikuti Tuhan, kita nggak minta pun sudah Tuhan nyatakan. Buat orang yang sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Tapi siapa yang menerima itu dan percaya itu terus-menerus, karena kebanyakan sering bahkan sudah terima kesembuhan. Ya, kalau ada firman yang lain mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Ya,
kalau nggak mau terjadi yang lebih buruk. Kalau saudaraku sudah disembuhkan, sudah nerima berkat, sudah nerima jawaban, lalu saudaraku kok seperti, "Oh saya kumat lagi, oh saya ini lagi, begini lagi." Saudaraku ingat peringatan Tuhan Yesus ya kepada orang yang disembuhkan ya, saudaraku. Kita lihat ya saudaraku ya, kalau yang di, eee, ya kolam Bethesda sini, ya penyembuhan pada hari Sabat ya saudaraku ya. Di Yohanes 5 saudaraku, di Injil Yohanes 5 dikatakan ayat 14, dikatakan kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, ini saudaraku harus tahu kenapa kalau di gereja sembuh di rumah lagi kok sakit lagi. Saudaraku, ada perintah tadi sudah saya sebutkan. Saudaraku seringnya cuman mau sembuh tetapi perintah nggak mau lakukan. Maunya saudaraku mau beres tapi apa yang disuruhnya Tuhan nggak dikerjakan. Ya, sehingga walaupun sudah disembuhkan, saudaraku di sini diingatkan jangan lagi terjadi yang lebih buruk. Artinya bisa kumat, ya, bisa terjadi lagi, ya kalau kita mengikuti dunia, bukan mengikuti Tuhan. Ya tujuan di sini kan kita untuk mendapatkan Tuhan dan Tuhan sudah memberikan di sini Tuhan tergerak, bukan kita, bukan jemaat. Tuhan sudah melihat orang yang tertuju kepada Tuhan. Maksud saya gini saudaraku, Tuhan sudah tahu orang-orang yang datang kepada Tuhan. Tuhan sudah mengenal kita, tujuan kita kepada Tuhan. Balik lagi saudaraku, apakah kita hanya mau menerima, jawaban, ya hanya mau menerima kesembuhannya saja. Tetapi perintah itu, nah apa, gimana caranya saudaraku? Kalau kita mempertahankan mukjizat, mempertahankan kuasa Tuhan, sampai di rumah kita harus melakukan perintah Tuhan. Kalau kita disuruh bersukacita, sampai rumah juga sukacita. Kalau kita suruh mengampuni, sampai rumah juga mengampuni. Kalau kita suruh melakukan apapun, sampai di rumah kita harus melakukan. Tapi kebanyakan, iya begitu. Iya tadi sudah sembuh, iya tadi sudah begini, sudah begitu. Tapi sampai di rumah begini, kenapa? Ada perintah saudaraku. Ada yang harus kita lakukan saudaraku. Supaya kita tetap menjaga kuasa Tuhan, tetap menjaga berkat Tuhan, tetap menjaga jawaban yang dari Tuhan. Itu terjaga dengan kita taat, dengan kita melakukan. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Itu cara menjaga berkat, cara menjaga apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Ya saudaraku, kita lihat di sini ya, Tuhan udah tergerak. Sebenarnya yang mau, sekalipun kita minta belum tentu Tuhan mau sembuhkan. Di sini Tuhan sudah tahu buat orang-orang yang seperti tadi tujuannya mencari Tuhan, Tuhan sudah tahu. Tujuannya mencari mujizat, Tuhan juga sudah tahu dan orang itu serius, orang itu sungguh-sungguh sehingga apa yang diterimanya benar-benar, maksud saya gini, apa yang dituju, saudaraku benar-benar mendapatkan. Kenapa? Karena Tuhan benar-benar sudah bukan lagi empati saudaraku, Tuhan sudah tahu. Ya bahwa kita tertuju kepada Dia, mencari Dia dan apa yang terjadi pertama saudaraku ini yang terjadi. Maka itu kok saudaraku saya diingatkan ya banyak orang ya sampai di rumah oh kambuh, ya sampai ini oh nggak sembuh. Ya sepertinya mukjizat itu bohong-bohongan. Ya sepertinya mukjizat itu bohong. Sepertinya itu nggak terjadi atau bahkan doanya nggak manjur, doanya nggak ampuh. Saudaraku ingat yang membuat terjadi lebih buruk adalah dosa kita sendiri. Kesalahan kita sendiri. Yang sebenarnya Tuhan sudah tergerak menyembuhkan. Tuhan sudah menyembuhkan kita. Tetapi kenapa kembali kumat? Karena saudaraku kembali berdosa. Tidak taat, tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga apa yang dicari bukan Tuhan lagi. Manusia. Ya orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan, orang yang lebih pintar. Tuhannya sudah tidak lagi. Kenapa? Karena Tuhannya sepertinya gagal. Tuhannya menyembuhkannya cuman di gereja, di rumah nggak sembuh. Jadi maksudnya apa? Sembuhnya nggak total, belum sembuh. Ya saudaraku kenapa nggak sadar saudaraku bahwa ternyata kembalinya penyakit ketika manusia itu tidak bersama dengan Tuhan lagi. Tidak tertuju kepada Tuhan lagi. Ya pasti seperti itu akhirnya apa? Ya disuruh percaya nggak percaya. Disuruh bertahan nggak bertahan. Suruh melakukan perintah nggak bisa. Maka itu saudaraku jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Ini peringatan saudaraku mungkin masih banyak lagi.
Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Saudaraku, perhatikan. Ternyata jaminan sama Tuhan itu di sini kalau dibilang ada berkat berikutnya. Iya, kita ini kan manusia yang membutuhkan ini itu, saudaraku ya. Jadi begitu kita terima mukjizat pertama, kita pertahankan, ada mukjizat-mukjizat berikutnya. Jadi kan nggak hilang, tapi kalau contohnya, oh, kesembuhan sudah terjadi, tapi sampai rumah gagal lagi. Padahal masih ada mukjizat berikutnya. Dengan kita mempertahankan, kita udah sembuh, kita akan menerima berkat berikutnya. Makanan, ekonomi. Nah, udah sembuh, ekonominya juga dipulihkan. Bertahannya di sini saudaraku, kalau kuasa Tuhan kita pertahankan, kalau kuasa Tuhan ada sama kita, lalu kita terus ngikutin terus. Perintah Tuhan apa yang harus saya lakukan supaya kesembuhan tetap ada? Ya udah pasti saya harus bersyukur, saya harus bersukacita. Yang pasti itu kan udah jelas banget saudaraku kalau kita sukacita itu ada ya ada kesegaran ya saudaraku ya. Jadi ada kesembuhan. Untuk itu ya saya harus bersukacita, saya harus bersyukur. Lalu itu saja saudaraku udah bisa. Dengan kita bertanya supaya saya tetap sehat gimana? Kan saya udah disembuhkan nih, saya udah dapat mukjizat nih. Ya sukacitalah, bersyukurlah. Karena itulah yang membuat kita tetap sehat. Nah itu saja sudah membuat kita dalam benteng, dalam perlindungan untuk tetap sehat. Lalu berikutnya ini ada lagi. Oh, saya butuh beras, saya butuh makanan, saya butuh bayar listrik dan lain sebagainya. Ini ekonomi saja kita garis bawahi saudaraku, ekonomi. Ekonominya masih begini, masih belum beres. Nah ini saudaraku, apakah Tuhan nggak memperhatikan? Ya, ada kebutuhan kita yang berikutnya. Lalu apakah Tuhan juga cuma menyembuhkan? Di sini dikatakan, ya ini waktunya murid-murid Tuhan Yesus berdoa, turun tangan. Untuk itu kalau saudaraku di sini, ya bisa, ya kamu yang harus memberi makan. Maksudnya apa saudaraku ya? Supaya hamba-hamba Tuhan itu juga bekerja. Ya jangan Yesus saja yang bekerja. Para hamba-hamba Tuhan harus bekerja. Bagaimana caranya jemaat itu diberkati? Ya balik lagi kalau saudaraku orang yang percaya lalu hamba Tuhan berdoa juga dan saudaraku juga mau mengikuti perintah-perintah. Ada ajaran-ajaran yang saudaraku harus lakukan. Gimana caranya ekonomi pulih? Ya saudaraku perhatikan ya. Kalau janda di Sarfat itu memberi roti, ya Tuhan suruh, maksudnya Nabi suruh itu dulu dahulukan. Hamba Tuhan dahulukan dengan roti bundar yang kecil. Dengan yang kecil kita mendahulukan Tuhan. Memang kalau kita memberi, ya Tuhan kita nggak kelihatan. Lewat hamba Tuhan, hal yang kecil sekalipun saudaraku, itu sudah menjadi jalan. Ya, sudah menjadi alat berkat untuk kita. Maka itu saudaraku di sini, ini yang harus bekerja. Berikutnya hamba-hamba Tuhan. Kenapa saudaraku kalau bicara untuk pemulihan ekonomi harus lewat ya saudaraku karena mungkin saudaraku ya bukan mungkin banyak orang nggak percaya. Sering orang nggak percaya kalau pekerjaan Tuhan itu lewat hamba-hamba Tuhan. Pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat hamba-hamba Tuhan. Sehingga kalau saudaraku memberkati yaitu lewat hamba Tuhan. Nah cuman berapa banyak orang yang percaya bahwa pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan. Pelayanan gereja bisa dinyatakan. Ya lewat hamba-hamba Tuhan. Lalu kalau saudaraku nggak mau memberi. Nggak mau memberi persembahan. Nggak mau melakukan perintah itu kan perintah. Saudaraku ya di sini hamba Tuhan suruh bekerja. Ya, kamu yang harus memberi makan. Maksudnya apa? Hamba Tuhan harus bekerja. Hamba Tuhan harus bekerja. Jadi kan gimana caranya sampai jemaat itu bisa diberi makan. Ternyata pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan lewat hamba-hamba Tuhan. Nah kalau saudaraku mungkin berpikir, oh nanti hamba Tuhannya kaya. Nanti hamba Tuhannya begini begitu saudaraku. Hamba Tuhan justru harus punya berkat untuk bisa melayani. Hamba Tuhan harus diberkati supaya bisa terempartasi juga kepada jemaat. Jemaat bisa dilayani
eee, pelayanan bisa berjalan, gereja bisa berjalan, semuanya dan jemaat tetap bisa terpelihara, tetap bisa dilayani. Jadi bukan hanya kesembuhan, berikutnya ekonomi ini menunjang dalam banyak hal untuk hidup kita, untuk gereja, untuk pelayanan, untuk hamba-hamba Tuhan. Sehingga hamba Tuhan ini saudaraku disuruh melayani. Kenapa saudaraku? Karena hamba Tuhan itu dibutuhkan jemaat. Hamba Tuhan itu harus melayani saudaraku ya. Jadi nggak bisa double ya, nggak bisa double bekerja. Ya kalau mau fokus ke jemaat, kalau mau fokus ke gereja, mau fokus ke pelayanan tentu nggak bisa double ya. Dan di situ saudaraku supaya kita juga tahu karena seringnya kita berpikir hanya duniawinya saja. Bahkan saudaraku banyak yang nggak mengerti bahwa pekerjaan Tuhan harus dilaksanakan. Di sini jelas banget bahwa Tuhan Yesus ya tidak perlu mereka pergi gitu ya. Kamu yang harus menerapkan ini kan sama murid-muridnya. Bahwa hamba-hamba Tuhan harus melayani dalam bentuk ini suruhku ya. Bicara mukjizat itu kuasa Tuhan. Amin. Ya. Kalau mukjizat yang tidak ada menjadi ada, yang sakit jadi sembuh, yaitu pekerjaan Tuhan, itu kuasa Tuhan, saudaraku. Tetapi pekerjaan nabi, pekerjaan hamba Tuhan, itu melaksanakan apa yang harus dikerjakan kepada jemaat. Saudaraku di dalam ibadah-ibadah, dalam pelayanan-pelayanan, ya saudaraku itu hamba-hamba Tuhan. Tetapi yang menyatakan jelas banget, yang bekerja secara jasmani itu hamba Tuhan. Tetapi yang bekerja secara rohani jelas memang itu dari Tuhan sendiri. Bicara mukjizat dari Tuhan sendiri. Tapi bicara bekerja itu tangan-tangan manusia. Makanya kalau memberi makan yaitu harus manusia. Bisa kelihatan memberi saudaraku ya. Bicara beri memberi ini kan dari tangan ke tangan saudaraku ya. Dari manusia ke manusia. Tetapi tujuannya udah beda. Tujuannya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saudaraku kalau tadi tertuju kepada Tuhan. Nomor satu Tuhan itu yang akan bergerak untuk menyatakan kuasanya. Yang kedua hamba Tuhan juga dipakai untuk menyatakan kuasanya. Balik lagi itu tetap Tuhan. Tangan Tuhan lewat manusia. Untuk itu jangan saudaraku berpikir negatif apa yang saudaraku kerjakan. Apapun itu demi pemulihan-pemulihan mukjizat pekerjaan Tuhan bisa terus dikerjakan karena ada kerjasama dengan jemaat, ada kerjasama dengan kita manusia. Saudaraku Tuhan mau kerjasama lewat hamba Tuhan, lewat jemaat. Untuk itu kalau kita bisa mengerti yang penting tujuannya ke Tuhan. Sehingga walaupun saudaraku mempersembahkan, saudaraku berpikir ini pekerjaan Tuhan. Sehingga saudaraku nggak berpikir oh ini memperkaya orang. Saudaraku belum tentu ada orang walaupun banyak duit belum tentu kaya. Walaupun dikasih belum tentu kaya. Belum tentu saudaraku ya. Dan hamba Tuhan juga walaupun menerima uang belum tentu kaya. Kenapa? Karena ya kalau yang benar-benar pekerjaan Tuhan bukan untuk memperkaya diri sendiri saudaraku ya. Tetapi pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Dan itu yang saudaraku harus tahu ya karena di sini lihat jawab mereka yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata bahwa kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya bagikannya kepada orang banyak nih saudaraku, lewat muridnya. Yesus pakai muridnya. Saudaraku, jadi yang ada berapa? Ya, saudaraku perhatikan ini. Kalau saudaraku berpikir kadang-kadang itu mau mempersembahkan nggak mau. Saudaraku pemulihan itu Tuhan nyatakan lewat hamba-hamba Tuhan bisa dikatakan di sini dikatakan lihat saudaraku Tuhan bagikan kepada murid-muridnya. Yesus berikan kepada murid-muridnya, baru kepada jemaatnya. Maka kalau suruhku apapun yang diperintahkan, lalu suruhku hanya memandang Tuhan, tidak melihat kepada manusianya suruhku, yang menerima itu jemaat saudaraku. Lihat saudaraku, cukup enggak jemaat? Bukan cukup lagi. Tapi lihat nanti ada sisa. Jadi ada peraturan-peraturan, ada perintah-perintah yang harus dikerjakan. Baik Tuhan sendiri, muridnya, jemaatnya. Tugas jemaat di sini ngapain? Duduk, ya, angkat tangan.
Di situ hamba Tuhan yang membagi-bagikan. Jadi hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk membagi-bagikan berkat itu. Untuk membagi-bagikan makanan itu saudaraku ya. Jadi Tuhan nggak bekerja sendiri. Tuhan bekerja sama dengan hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu kenapa harus dihormati. Hamba Tuhan harus dihargai. Hamba Tuhan harus diberkati juga. Kenapa? Karena hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk memberkati. Jadi saudaraku diberkati untuk memberkati, kan begitu kan. Jadi kalau saudaraku berpikir negatif terus, ya hamba Tuhan nggak butuh, Tuhan nggak butuh. Kita ini maunya egois, menerima banyak nggak mau rugi. Seringnya begitu, maunya diberi nggak mau diberi. Padahal di sini lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Hebat saudaraku, Tuhan bekerja sama. Hamba Tuhan walaupun ya hamba Tuhan ini biasa-biasa aja. Yang hebat Tuhan, tetapi Tuhan tetap pakai murid-muridnya untuk memberikan kepada jemaat-jemaat, untuk melayani saudaraku ya. Jadi walaupun hamba Tuhan yang nggak sempurna, hamba Tuhan yang nggak seperti yang saudaraku harapkan, saudaraku perhatikan di sini bahwa Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai murid-muridnya ini untuk membagi-bagikan berkat, untuk membagikan makanan, untuk membagikan roti. Nah, siapa yang hari ini mengerti tentang firman ini? Kalau saudaraku bisa mengerti, saudaraku harusnya tidak egois, tidak mau menerima saja. Tapi lihatlah di sini tangan-tangan Tuhan bekerja. Ya, tangan Tuhan bekerja. Jadi hati bekerja, tangan bekerja. Manusia juga bekerja. Jadi siapa yang mau menerima, saudaraku harus mengerti. Kalau tujuan saudaraku mencari Tuhan, perintahnya lakukan. Ya, perintahnya lakukan. Dan apa yang saudaraku harus terima dari hamba Tuhan, berarti saudaraku harus memberkati hamba Tuhan. Saudaraku mau menerima berkat, saudaraku harus mau memberkati. Karena di sini Tuhan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan mau munculkan kuasanya, pekerjaannya lewat hamba-hamba Tuhan. Dan saudaraku perhatikan berikutnya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa ada 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudaraku perhatikan bahwa Tuhan di sini bekerja secara ajaib, secara luar biasa. Dari yang kekurangan sampai berkelimpah. Dari yang kecil sampai bisa berlipat-lipat kali ganda. Di sini ada Tuhan, ada hamba Tuhan, ada jemaat. Jadi semuanya ini bergerak, saudaraku. Tugas jemaat, saudaraku, duduk. Ya, tugas jemaat duduk dan angkat tangan. Di sini ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani. Untuk itu kalau saudaraku nurut mengikuti perintah Tuhan, melakukannya dengan benar, mengikutinya dengan benar. Ya, di sini saya percaya bahwa hidup kita bukan hanya sehat tapi juga berkelimpahan. Inilah saudaraku yang harus saudaraku tahu bahwa tujuan mencari Tuhan supaya Tuhannya benar-benar melakukan dan kitanya juga mengerti apa yang harus kita lakukan. Maka itu kok saudaraku yang percaya, saya percaya di sini tujuan saudaraku sudah benar. Kalau saudaraku percaya mencari Tuhan, lalu perintahnya apa? Lakukanlah, kerjakanlah. Disuruh duduk-duduk saudaraku. Suruh melakukan apa? Ya kerjakan. Jadi di sini ada kenurutannya saudaraku. Ada kerjasama yang benar. Nurut jemaatnya suruh duduk ya duduk. Ya suruh mengikuti. Suruh melakukan perintah. Dilakukan. Jadi apapun itu dikerjakan. Sehingga nyata kuasa Tuhan. Dan benar-benar terjadi. Untuk itu kalau saudaraku percaya di sini, ya di sini ada kerjasama ya saudaraku ya. Tujuan kita mencari Tuhan untuk mendapatkan kuasa, mukjizat, untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan pemulihan. Tetapi ingat saudaraku, jangan saudaraku cuma mencari. Perintah itu lakukan. Jangan berbuat dosa lagi. Disuruh berdoa. Disuruh bertobat. Disuruh memberi. Jadi jangan saudaraku melawan karena begitu suruh memberi nanti begini. Disuruh duduk nggak betah. Ya, kelamaan. Atau disuruh mencari kejauhan. Ya kan seringnya begitu ya. Terlalu jauh, terlalu lama. Ya, rugi di ongkos. Ya, kalau memberi hamba Tuhan yang kaya. Saudaraku mau dapat apa?
Kalau saudaraku nggak mau berkorban, nggak mau melakukan apapun juga, ya saudaraku nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudaraku mau melakukan, "Oh ya tujuan saya mau begini." Jadi kalau disuruh ini, ya lakukan. Bahkan ada aliran-aliran yang sangat-sangat, eee, nggak baik saudaraku. Orang mau patuh, kenapa? Mau dapat. Bahkan mungkin saudaraku disuruh apain aja juga nurut sama manusia. Saudaraku mau sembuh. Tapi kalau perintah Tuhan saudaraku sering, karena apa? Karena Tuhan yang nggak kelihatan. Sehingga saudaraku manusia sering melawan karena Tuhan nggak kelihatan. Maunya langsung terjadi. Ya kenapa kalau saudaraku sama manusia tunduk, sama Tuhan nggak tunduk. Saudaraku mau dapat sesuatu, tetapi saudaraku nggak mau melakukan perintah. Di sini jelas sekali kerjasama kita dengan Tuhan benar-benar harus terjadi. Kerja sama-sama hamba hamba Tuhan benar-benar harus terjadi. Sehingga disinilah mukjizat demi mukjizat bisa terjadi. Kenapa? Karena tujuan kita mencari Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, sehingga apapun yang disuruhnya kita lakukan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Bukan rugi, tapi berlipat kali ganda. Kenapa? Karena nurut tidak melawan. Kebanyakan udah sembuh sampai rumah kumat. Kenapa saudaraku nggak mau melakukan perintah Tuhan? Ya udah bayar persembahan, saudaraku mungkin juga, tetapi belum juga mengikuti perintah Tuhan. Sehingga belum terjadi apa-apa. Padahal kalau saudaraku sungguh tujuan saudaraku cari Tuhan, sungguh bersama dengan Tuhan, saya percaya saudaraku, hari ini juga buat orang yang mau taat, mau setia, mau mengikuti, mau tunduk kepada Tuhan, apapun itu perintahnya, saudaraku saya percaya berkat saudaraku terjaga, kesehatan terjaga, semua bisa terjaga. Kenapa? Karena tujuan saudaraku sudah benar, mencari Tuhan dan melakukan perintahnya. Amin saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya. Bapa kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan kami semua boleh mengerti bahwa tujuan mencari Tuhan untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan jamaah, untuk mendapatkan lawatannya. Tapi Tuhan jangan biarkan iblis mengitok, jangan biarkan iblis menipu dengan tidak taat. Tuhan buat kami mengerti, buat kami tunduk, buat kami taat Tuhan. Bahwa kami harus melakukan perintah, bahwa kami harus mengikuti cara Tuhan. Kami harus melakukan apa yang diajarkan Tuhan sehingga kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Bapa kami bersyukur kepadamu. Inilah kami ya Bapa, sempurnakanlah di dalam kami firman-firman-Mu. Dan genapilah kepada orang-orang yang tertuju kepada Engkau, yang mencari Engkau, yang berharap kepada Engkau ya Bapa. Biarlah mendapatkan yang daripada Engkau, apapun itu Tuhan yang mereka butuhkan. Dan biarlah Tuhan buat mereka yang rajin melakukan perintah, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintahnya. Bahkan juga Tuhan kalau ada yang mau memberi persembahan-persembahannya, nyatakan kuasa-Mu kepada mereka yang benar-benar bisa membuat mereka lebih lagi Bapa, bisa pulih, bisa sembuh, bisa pulih ekonominya, bisa pulih kesehatannya, bahkan semua yang diharapkannya Bapa bisa mendapatkan daripada Engkau Tuhan. Buat mereka yang menghormati Engkau, menghormati hamba-hambanya dan mau melakukan perintah-perintahnya, biarlah mereka yang tertuju kepada Engkau, nyatakan kuasa-Mu kepada mereka, kepada hidup mereka dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah firman-Mu dan genapilah di dalam kami semua buat yang percaya dan melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami dan bila kami tetap dalam Kau dan Kau di dalam kami, untuk itu Tuhan kami mau satukan hati kami untuk berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, biarlah tangan Tuhan turun atas saudaraku sekalian. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus memenuhi sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus terimalah dan katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.